Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi, selamat hari Minggu untuk kita sekalian. Kita berjumpa kembali dalam permenungan kita pada pagi hari ini, hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020, yang adalah Minggu biasa yang ke-21. Kita akan merenungkan dari Injil Matius pasal 16, ayat 13 sampai 20. Mari kita buka permenungan kita ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali peristiwa Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi. Ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkaulah Petrus, dan di atas batu karang ini akan kudirikan jemaat-Ku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga, apa saja yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa saja yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya memberitakan kepada siapapun bahwa dialah Mesias. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, para murid yang menyaksikan segala mujizat yang dilakukan Yesus, pengajaran yang disampaikan oleh Yesus, banyak orang semakin mengenal Yesus. Dan Yesus bertanya kepada para murid, menurut mereka, bukan menurut kata orang, siapakah Yesus itu bagi para murid. Para murid yang diwakili oleh Simon Petrus mampu menjawab lewat pengenalan akan Yesus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Pertanyaan ini juga diajukan kepada kita pada zaman ini. Ia mengaku bahwa Kristus adalah Tuhan. Siapakah Yesus menurut Anda sendiri? Diharapkan kita bisa menjawab pertanyaan ini dengan benar, bukan dengan ilmu pengetahuan, bukan dengan perkataan orang, namun melalui pengalaman hidup kita bersama dengan Yesus selama ini. Saudara-saudara yang terkasih, Yesus mengajukan pertanyaan ini untuk membuat manusia sadar bahwa hal terpenting dalam kehidupan ini adalah mengenal Tuhan dengan benar. Banyak orang sedang mencari jawaban tentang kehidupannya, tetapi tidak mencari Tuhan. Padahal jawaban yang dicari dan dibutuhkan perihal soal kehidupan ini ada di dalam Tuhan. Ia menginginkan pengakuan yang bukan hanya berdasarkan pengetahuan, tetapi pengakuan yang lahir karena hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Kita bisa dengan mudah mengatakan bahwa Ia adalah Tuhan yang Maha Kuasa, tetapi sungguhkah kita sudah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, atau apakah kita sendiri yang masih mengendalikan hidup kita? Saudara-saudari yang terkasih, Petrus mampu memberi jawaban bukan semata-mata karena kemampuannya, tetapi karena hikmat dari Tuhan. Yesus mengatakan, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Pengenalan akan Allah membawa pembaharuan di dalam hidup, siap selalu mau diubah menjadi lebih baik. Semakin kita merasa diri kita sebagai orang-orang yang penting, berpengaruh, menentukan, maka kita akan mengalami kegagalan total. Sebaliknya, semakin kita mengalami pembaharuan hidup, maka kita makin menyadari bahwa kita masih memiliki begitu banyak kekurangan dan kelemahan. Tetapi yakinlah, Allah dengan kuasa anugerahnya berkenan melengkapi dan menyempurnakan segala kekurangan dan kelemahan kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.